Selamat pagi. Pagi. Siapa di sini yang bisa bantu Miss untuk memimpin doa? Miss. Begini kalau cara Belajar dulu ini kita berdoa. Doa selesai. kita masuk ke teks narasi cerita inspiratif. Bukalah bukunya halaman 148. 148. Kita masuk ke cerita inspiratif. Ada yang tahu apa itu pengertian dari cerita inspiratif? Lebih jelasnya itu cerita inspiratif ini adalah teks yang berisikan pengalaman atau kejadian yang benar-benar nyata atau cerita fiksi bukan fiksi, imajinasi dan khayalan yang mampu menginspirasi, menggugah dan memberikan semangat atau motivasi kepada pembacanya. Nah, dalam masalah 148 itu di paragraf 2, cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberikan kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Kita masuk A. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Di kegiatan 1, baca dan resapi makna cerita itu. Siapa yang bisa bacakannya? Satu orang aja. Yang persoalannya. Seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Kemudian pengurus itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang kuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami makanan sedekah. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan menggerak tangannya seolah berkata, Tidak, aku tidak akan menambah sedekah untukmu. Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli camilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ingin mengecek saldo rekening dia. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompetnya. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang pengemis wanita ini melihat uang yang diterima, betapa gembiranya ia pun mengucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesyukuran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap dan aku lupa berucap alhamdulillah. Aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu.
itu. Kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Dua, perasaan empati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Keempat, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Paling penting hanya kegiatan dua. Mana? Siapa yang udah siap nih? Tunjuk tangan. Woi, Siapa udah siap? woi. Sebagai kaki depan. Dengar jadi. Yang pertama, apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Saya merasa sembuh dan terharu. Dua, rasa empati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang ada. Saya rasa sedih dan terharu. Pertanyaan tiga, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Saya harus selalu bersyukur atas setiap hal kecil yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan keempat, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Bersyukur pada setiap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Pesan yang saya dapatkan adalah kesenangan. Dua, rasa empati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang ada. Rasa empati yang ada adalah terharu dan sedih. Tiga, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Pelajaran yang dapat diambil adalah untuk selalu bersyukur tentang apa yang sudah diberikan. Empat, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Pedoman hidup yang saya ambil adalah melihat banyak orang lain yang lebih berkekurangan sehingga saya selalu ingat untuk bersyukur. B. Menyimpulkan informasi cerita juga. Sebelum kita menyimpulkan informasi cerita ini, kita harus tahu dulu apa sih struktur cerita juga. Yang pertama itu orientasi atau komunitas. Struktur teks inspirasi yang pertama adalah orientasi atau komunitas. Bagian ini merupakan pengantar cerita yang terletak pada paragraf awal. Biasanya paragraf ini juga berisi tentang gambaran tentang isi cerita, gambaran isi cerita pada bagian itu sebagai tempat, waktu, dan suasana. Tak hanya itu, bagian itu juga akan digunakan sebagai pengenalan tokoh dan peristiwa apa yang nanti akan dihadapi oleh cerita. Nah, dalam orientasi ini, ketika kita ingin membuat cerita inspirasi, kita harus membuat dulu atau memasukkan siapa sih tokohnya, sifatnya, ataupun latar tempatnya, suasana atau waktu yang nantinya akan digunakan sebagai pengenalan tokoh dan peristiwa apa nanti yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Yang kedua itu perumitan cerita atau peristiwa. Setelah orientasi, kita akan masuk pada struktur perumitan cerita atau peristiwa.
dimulai untuk mengantarkan tokoh menuju konflik yang sebenarnya. Bagian ini juga peristiwa yang menuju konflik untuk membawa tokoh menuju yang sebenarnya. Nah, di perumitan peristiwa ini kita harus melakukan peristiwa-peristiwa yang akan menuju konflik itu yang merupakan menuju puncak ceritanya. Yang kedua, ketiga, komplikasi atau inti cerita. Komplikasi adalah inti atau puncak dari cerita mengisah tokoh yang diceritakan. Selain itu, pada bagian ini juga biasanya menjadi cerita yang terinspirasi karena menceritakan bagaimana sang tokoh mengusahakan dan supaya bisa menyelesaikan masalah. Tadi kan di perumitan peristiwa kan itu kan dimasukkan konflik-konfliknya nih di komplikasi ini. Itu nanti puncak dari ceritanya, yang dimana juga bisa dimasukkan tentang bagaimana sang tokoh mengusahakan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sang tokoh ini memasukkan inspirasinya untuk mengusahakan atau menyelesaikan masalah yang di dalam perumitan peristiwa tadi. Masalahnya itu resolusi. Setelah menghadapi masalah tersebut, pada bagian ini tokoh akan menceritakan bagaimana dia bisa menemukan solusi atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bagian ini masuk dalam kategori resolusi karena telah menyelesaikan konflik atau masalahnya. Selain itu, bagian ini juga mengajarkan tokoh mengenai kebaikan yang seharusnya dijalani sehingga semakin memberikan motivasi positif kepada pembacanya. Nah, di resolusi ini situlah nanti dimasukkan solusi apa sih untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang tadi yang menjadikan peristiwa sama dikomplikasi. Nah, baru di nomornya itu kode atau penutup. Kode merupakan bagian akhir dari cerita inspiratif yang berisikan sebuah kesimpulan dari seluruh peristiwa yang ada di dalam tokoh konflik yang terjadi. Pada bagian akhir ini juga berisikan pesan moral sehingga membaca dapat mengerti wilayah yang ada dalam cerita itu dan mampu menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari kode ini, itulah kesimpulan dari yang pertama itu orientasi, perbedaan peristiwa, komplikasi dan resolusi. Di kode ini nanti kalian simpulkan semua ini peristiwa kalian isi di orientasi itu perbedaan peristiwa, komplikasi sama resolusi. Nah, di kode ini juga telah pesan-pesan apa sih, pesan moral apa sih yang kalian akan cantumkan di sini. Nah, kegiatan kedua itu menyimpulkan struktur cerita. Ini hitungan buktikan 1, 2, 3, 4, 5 baru 1, 2, 3, 4, 5. Aku tadi 1, 2, 3, 4 ini siapa yang kelompok 1? Yang 1. Cuma 3 orang aja. Betul ada di kelompoknya. Kegiatan 2 menyimpulkan struktur cerita. Tadi kan sudah menjelaskan apa saja sih struktur cerita inspiratif. Nah, di sini bisa kami bagikan cerita. Kalian itu nanti akan menentukan mana sih bagian orientasinya, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi kode ini. Paham kan? Habis. sampai sini aja sih. Kita apa kapan? Insya Allah.
Tulis kelompok berapa ya? Diperhatikan ya yang udah dibahasnya. Itu apa enggak? Ini orientasinya siapa yang buka? Coba lihat punya masing-masing. Teman tapi Belum apa? lengkap. Kalian orientasinya? Bagus ya? Kalian? Terus gimana? Nih, apa yang apa? Selain itu nih. Mau? Nanti cek ya. Berani isis. Bagus aja. Yang belakang itu lagi. Sekarang kita masuk ke komplikasi. Sampai surga. Dia nggak apa-apa. Aku jawab. Meja aja. Dan itu sudah dikomunikasi. Di resolusi sampai sini nih, cuma satu kelompok aja. Ada resolusinya benar?
Udah? Tulis. Masih kelompok ya, Dik? Kita itu masuk ke kegiatan saat itu menelaah dan kreatif. Ada yang tahu apa sih yang menelaah? Ada yang tahu? Apa? Ada yang lain? Ada yang lain? Dan kalau dilanjut. Nah, menelaah ini adalah kegiatan mengkaji serta menyelidiki, memeriksa suatu hal secara mendalam dan benar. Kegiatan ini memerlukan konsentrasi serta keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam mengkaji suatu hal. Nah, di kegiatan saat ini kan kita akan menelaah dan kreatif. Di sini kita diminta untuk menyelidiki atau ada nggak sih bahasa-bahasa yang salah di dalam cerita ini. Contohnya nih, di orientasi. Perhatikan ini kalimat 2. Sayangnya dia sangat egoistis dan tidak parah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Kan egoistis itu kan kayaknya bahasanya slow ya. Jadi egoistis aturan apa? Egois kan. Nah, udah mulai ini jadi apa? Emosional. Ya kan? Nah, jadi kalimat itu seperti ini. Sayangnya dia sangat egois dan emosional, tidak ada yang mau menjadi temannya. Itulah contohnya menelaah model cerita kreatif. Mengkaji, menyelidiki, ada nggak sih bahasa yang salah kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kalian akan menelaah di bagian penulisan peristiwa, komunikasi, resolusi, dan koda. Ada nggak sih bahasa-bahasanya yang salah? Bisa juga kalian menambahkan bahasa itu atau kata Anda. Jadi bisa ditambahkan, bisa dikurang, bisa diganti. Gimana biar cerita ini nyambung. Orientasi. Sayangnya dia sangat
egois dan mudah marah. Yang salahnya sayangnya dia sangat egois dan mudah marah. Yang benarnya sayangnya dia sangat egois dan emosional. Memberikan peristiwa yang salah. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temper keseramian anaknya. Yang benar, orang tua anak itu sangat cemas dengan temper keseramian anaknya. Komunikasi yang salah karena anak laki-laki itu begitu beringas. Yang benar karena anak laki-laki itu begitu nakal. Resolusi yang salah agar itu tidak bisa menjadi seperti semula. Komak sudah agar benar pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula karena sudah rusak. Koda yang salah sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Yang benar karena walaupun sudah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Ada yang lain masih pendapat kelompoknya? Bukan. Jawaban Pak, dengan jawabannya. Perbedaan peristiwa yang salah, orang tua itu cemas dengan temperament anaknya. Perbaikan, orang tua itu cemas dengan sikap anaknya. Komunikasi yang salah, karena laki-laki itu begitu beringat, pertama saja dia sudah menanyakan sebagai penghuni kamu. Perbaikan, karena anak laki-laki itu begitu kuat, pada hari pertama saja dia sudah menanyakan sebagai penghuni kamu. Yang salah, sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah dilakukan ibadah. Dan tidak bagian resolusi sekian waktu berlalu, perbaikannya beberapa waktu berlalu. Kemudian di bagian koda, kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Perbaikannya, kata-katamu meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Kelompok 5, kalau bacakan deskripsi kalian. Orientasi yang salahnya, misalnya dia sangat egoistik dan mudah marah, tidak ada yang mau menjadi temannya. Yang benarnya, sayangnya dia sangat egois dan emosional, tidak ada yang mau menjadi temannya. Permintaan peristiwa yang salahnya, orang tua anak itu sangat cemas dengan kehilangan anaknya. Yang benarnya, orang tua anak itu sangat khawatir dengan kehilangan anaknya. Komplikasi yang salah karena anak laki-laki itu begitu beringas. Yang benar karena anak laki-laki itu sangat garang. Resolusi yang salahnya, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku dicabut hilang semuanya. Yang benarnya akhirnya sang anak bangga semua paku dicabut. Jawaban kalian sudah benar semua. Misalkan menambahi tentang menanggapi berpikir kreatif itu di bagian di orientasi itu sering dia marah-marah dan mengubarkan kata-kata yang menyebutkan kepada orang-orang di sekitarnya. Seharusnya itu seringkali dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan hati kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang ditambah itu cuma menyakitkan hati, kan di sini kan juga ada menyakitkannya. Terus di koda, menurut misi itu kurang tepat kodanya atau pesan moralnya. Jadi pesan moralnya itu janganlah kita membuat hati seseorang terbuka. Kita harus memperlakukan setiap orang dengan kasih sayang dan hormat. Karena meskipun telah memohon maaf dan kita telah dimaafkan, luka di hati orang itu masih membekas dan tidak akan pernah hilang. Paham kan? Oke. Selanjutnya misalkan ditonton sebuah video pembelajaran. Melihat di atas meja masih ada kuah sayur yang tersisa, pemuda itu berkata, "Nyonya Bos, bolehlah sisa kuah ini disiramkan di nasi saya?" Nyonya Bos itu berkata, "Tentu saja boleh." Dia pun menyiramkan kuah di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, "Kamu bisa duduk dan makan di sana." Usai makan, dia kembali berkata,
Bisakah saya membeli semangkuk nasi lagi? Setelah nasi itu dibungkus, dia pun membawanya pulang. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, pemuda itu datang lagi ke rumah makan dan kembali memesan semangkuk nasi. Pemilik rumah makan berkata, Nasinya mau disiram kuah? pemuda itu berkata, Iya, terima kasih. pemilik rumah makan berkata, Anak muda, kamu bukan penduduk asli sini ya? lalu pemuda itu berkata, Bukan. Saya datang dari pedesaan untuk menuntut ilmu di sini. Di perkotaan segala sesuatu sangat mahal. Jadi saya harus berhemat. ucapannya membuat pasangan suami istri ini menjadi sangat sayang padanya. Berhubung tahu kapan dia akan datang, mereka selalu menyiapkan nasinya dahulu dan diam-diam menaruh sayuran atau telur di dalam nasi. Setelah akrab dengan pemuda itu, suatu hari pemilik rumah makan berkata, Untuk siapa kamu membeli nasi untuk dibawa pulang setiap hari itu? pemuda itu berkata, Itu untuk makan siang saya keesokan harinya. pasangan suami istri itu merasa bahwa pemuda itu sangat giat dan bekerja keras sehingga sangat menyayanginya. 4 tahun kemudian, sebelum lulus, pemuda itu datang dan berkata pada mereka, Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Saya pasti akan mengingat kebaikan kalian. mereka berkata, Kamu juga anak yang baik. setelah lulus, pemuda ini pun pergi. Awalnya dia sering mengirimkan surat kepada mereka. Namun beberapa tahun kemudian, surat darinya pun semakin sedikit. Beberapa waktu kemudian, tidak pernah ada kabar lagi darinya. Di perkotaan, berhubung jalan terus diperluas, maka rumah makan itu pun harus dibongkar. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka terus mengajukan permohonan kepada pemerintah, tetapi percuma. Pemilik rumah makan sangat khawatir tentang kelangsungan hidup keluarganya. Suatu hari, seorang laki-laki berdasi mendatangi rumah makan itu dan bertanya, Apakah ada pemilik rumah makan ini? laki-laki itu lalu memberikan kartu namanya. Pemilik rumah makan berkata, Ada perlu apa? laki-laki itu berkata, Manajer umum kami yang mengutus saya ke sini. Beliau tahu bahwa tempat ini akan dibongkar. Perusahaan kami memiliki banyak karyawan. Masalah makan sangat memusingkan bagi kami. Perusahaan kami membutuhkan kafetaria. Jadi kami ingin mengajak Anda untuk membuka sebuah kafetaria di gedung kami. pasangan suami istri itu sangat gembira meski juga merasa curiga. Jadi mereka menerima tawaran tersebut. Lalu mereka pergi ke perusahaan besar itu untuk menemui manajer umum itu. Saat bertemu, manajer umum itu berkata, Bos, Anda tidak mengenali saya? istrinya menyadari bahwa dia adalah pemuda itu dan dengan gembira berkata, Kamu juga bekerja di sini? sang asisten lalu berkata, Beliaulah manajer umum kami. demikianlah pasangan suami istri ini mulai membuka kafetaria di gedung perusahaan besar ini. Tadi masing-masing, doa dengar.
Sebelum istirahat, beri salam kepada Amin. Selamat